Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bertemu lagi di video pembelajaran tematik ya. Baik anak-anak, kemarin kita sudah belajar di pembelajaran 3 dan 4 ya, pelajaran matematika. Kita sudah mempelajari bagaimana mengurangi dengan cara meminjam ataupun tidak meminjam ya. Kalau dengan cara tidak meminjam itu lebih gampang ketimbang dengan yang cara meminjam ya. Tugasnya bagus, sudah Bapak cek, sudah Bapak periksa, dan hasilnya sangat memuaskan ya. Anak-anak sudah paham, sudah mengerti bagaimana cara mengurangi ya. Memang kalau pengurangan kayaknya relatif sulit mungkin ya daripada penjumlahan, tapi ya tergantung orangnya juga sih. Ada yang lebih suka menjumlahkan, ada yang suka mengurangi ya. Nah, kita sekarang akan belajar di pembelajaran 5 dan 6 ya. Subtema 2, tema 1. Ini pembelajaran terakhir di subtema 2 ya. Jadi besok kita akan latihan soal seperti biasa ya. Nah, sebelumnya coba kita ingat lagi di subtema 1 ya. Nah, ini lambang apa? Bung apa tuh? Bung Puyuh ya. Coba ini lambang apa? Ini adalah lambang, coba diingat-ingat. Nah, ini adalah lambang rantai yang ada pada Pancasila. Di subtema 1 kita sudah belajar lambang-lambang termasuk lambang-lambang yang ada di Garuda Pancasila dan di Pancasilanya itu sendiri ya. Kita sudah pelajari setiap silanya, Bapak sudah sampaikan juga, coba diingat-ingat lagi. Nah, sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan bintang ya. Nah, coba kalau yang ini rantai. Nah, rantai ini dia melambangkan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Nah, lambang ini menunjukkan bahwa ya bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, saling menghormati ya, saling menyayangi dan juga memperlakukan manusia lainnya dengan baik. Nah, ya. Jadi walaupun berbeda-beda ya, walaupun misalkan kita punya kebiasaan yang berbeda, nah kita harus saling menghormati dan saling menyayangi ya. Nah, baik di Pancasila, bahkan Al-Quran juga sudah mengajarkan ya, Rasulullah juga sudah mengajarkan. Jadi sebelum adanya Pancasila ini lahir ya, Islam itu sudah mengajarkan ya melalui Rasulullah ya, lewat sunnah-sunnahnya dan lewat wahyu-wahyu Allah di dalam Al-Quran ya. Nah, baik, coba kita lihat ya. Nah, sikap saling menghargai dan menghormati antar sesama ini merupakan pengamalan dari sila yang kedua ya. Kemarin kita sudah bahas ada yang punya tinggi badan yang berbeda, berat badan yang berbeda, atau bahkan kekuatan yang berbeda. Nah, kita harus saling menghargai dan menghormati sebagai bentuk pengamalan sila kedua ya, karena kita hidup di Indonesia, kita harus mengamalkan sila-sila yang ada. Tapi yang utama ini adalah bentuk kepatuhan kita kepada Allah dan Rasul ya, karena sebelum Pancasila ini ada, Rasulullah dan juga Allah sudah mengajarkan di dalam Al-Quran dan Sunnah ya. Jadi itu semua sudah ada. Jadi ini adalah sekaligus kita berbakti ya, berbakti kepada negara dengan mengamalkan sila yang kedua, tapi kita juga yang utama adalah bentuk ibadah kita ya dengan mengamalkan apa yang sudah Rasulullah ajarkan, apa yang sudah Allah perintahkan ya. Nah, ini coba di sini ada cerita dari dua orang ya. Ini ada di dalam buku di halaman, ada yang tahu halaman berapa? Kita cari dulu ya. Aduh, Bapak lupa. Ini ada di pembelajaran 4 ya, kalau tidak salah. Coba kita cek pembelajaran. Ya, betul. Pembelajaran 4 halaman 79. Jadi kalau di video ini kurang jelas, anak-anak bisa buka di buku halaman 79 ya. Jadi ini menceritakan perbedaan dari dua anak ya. Ada Siti dan juga Dayu ya. Siti ini dia suka makan sayur bayam, sedangkan Dayu dia lebih suka makan wortel. Keduanya itu sama-sama sayuran yang menyehatkan ya, tapi Siti dan Dayu ini saling menghargai makanan kesukaan masing-masing.
Siti yang suka sayur bayam ya silahkan gitu ya. Nggak memaksakan Dayu supaya suka bayam juga. Nah, tapi Dayu pun sama, dia suka wortel. Nah, tapi dia nggak memaksakan Siti untuk suka wortel juga. Jadi semuanya punya ciri khasnya sendiri ya. Selama makanan itu makanan sehat ya dan aman. Dan untuk umat Islam selain harus sehat harus halal juga ya. Jadi kita nggak boleh memaksakan ya. Misalkan Pak Pandu lebih suka makan bubur, sedangkan misalkan Bu Wawat lebih suka makan nasi. Ya sudah gitu ya, jangan dipaksakan Pak Pandu jadi harus suka makan nasi juga. Atau misalkan jangan dipaksakan Bu Wawat harus suka makan bubur juga. Nah, ya, gak usah dipaksakan. Kan semuanya punya perbedaan sendiri selama itu makanannya halal dan juga baik ya, serta sehat yang pasti. Kemudian yang kedua, nah di sini katanya ada Lani dan Udin ya. Lani ini lebih suka makan ikan, sedangkan Udin lebih suka makan daging. Nah kemarin tuh habis Idul Adha ya, banyak makan daging. Nah kedua lauk itu makanan sehat, dua-duanya sehat, baik ikan ataupun daging. Nah mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Silakan, Lani yang suka ikan silakan, ikannya dimakan. Udin yang lebih suka daging ya silakan dagingnya dimakan. Jangan dipaksakan ya kalau memang mereka ini baik Lani ataupun Udin ini jadi nggak istilah Sundanya mah ya pak aing-aing, nah pak aku-aku. Jadi tidak saling membanggakan diri sendiri ya, tapi harus saling menghargai ya. Nah, kemudian di sini ada satu lagi Edo dan juga Beni. Edo lebih suka makan kentang, sedangkan Beni lebih suka makan roti. Kedua makanan itu makanan sehat ya dua-duanya. Mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Nah, anak-anak juga harus sama ya, harus saling menghargai. Kalau misalkan di sekolah ada yang bawa bekal, terus ada yang misalkan lebih suka makan cateringnya Mas Yadi atau catering yang lain, ya nggak apa-apa gitu ya. Kita harus saling menghargai dan menghormati ya. Bahkan lebih bagus lagi kita saling berbagi ya. Nah, seperti itu. Atau misalkan ada yang lebih suka makan buah apel, yang satu lagi lebih suka makan buah jeruk. Ya sudah gitu ya, itu kan kesukaan masing-masing. Kita harus hormati ya. Selama itu masih dalam kebaikan ya. Tapi kalau sudah dalam kejelekan ya kita harus ingatkan ya. Misalkan ada orang yang suka ngambilin pensilnya temen. Nah, itu harus kita ingatkan ya, kamu nggak boleh seperti itu. Itu kan kejahatan ya. Nyolong itu kejahatan ya. Nah, kalau misalkan seperti itu ya harus diingatkan. Kita nggak suka ngambil barang orang lain, sedangkan misalkan dia suka ngambil barang orang lain, ya berarti dia harus kita ingatkan ya. Jadi ini saling menghargai dan menghormati dalam kebaikan ya. Nah, coba kita baca teks berikut ini ya. Teks ini ada di mana, Pak? Nah, ini teksnya ada di pembelajaran 5 halaman 83 ya. Saat kecil, Udin menggunakan sepeda roda 3. Sekarang Udin sudah dapat menggunakan sepeda roda 2 dengan lancar. Nah, rajin berolahraga sepeda membuat kaki Udin menjadi lebih kuat dan badannya lebih tinggi. Nah, satu lagi ada si Edo. Edo ini waktu kecil hanya dapat menendang bola. Nah, sekarang Edo sudah menjadi pemain bola yang hebat. Rajin berolahraga membuat badan Edo menjadi lebih kuat dan lebih tinggi ya. Nah, kemudian ada satu lagi nih. Nah, ini lanjutan yang tadi ya. Aduh, ini Bapak bingung sendiri sama gambarnya ini. Bapak salah motong gambarnya ya. Jadi ini masih lanjutan yang Udin dan Edo tadi ya. Jadi Udin suka bermain sepeda, Edo suka bermain bola. Meskipun olahraganya beda ya kesukaannya, tetapi mereka tetap rukun. Mereka saling menghargai perbedaan. Jadi yang satu suka main sepeda, yang satu suka main bola, ya sudah gitu ya. Karena kamu sukanya itu ya silahkan. Selama itu masih dalam kebaikan ya. Jadi mereka tetap rukun ya, main bareng-bareng. Jadi kalau misalkan Udin lagi sepedahan lewat lapangan ya, kemudian ngelihat Edo lagi main bola ya, dia misalkan menyapa, halo Edo ya, menyemangati, semangat main bolanya, semangat bersepedanya. Nah itu adalah salah satu bentuk kita menghargai perbedaan. Kemudian ini ada satu lagi ya, ada Siti senang berenang.
Siti senang berolahraga lari di pagi hari. Kemudian Dayu ya tadi Dayu itu tadi yang suka apa Dayu? Dayu itu yang suka wortel tadi ya. Nah, Dayu ini senang olahraga renang, sedangkan Lani senang main lompat tali. Nah, olahraga kesukaan mereka beda-beda ya. Ada yang suka lari, ada yang suka renang, ada yang suka main lompat tali. Nah, walaupun kesukaan mereka berbeda, namun mereka tetap rukun. Nah, main sama-sama ya. Mereka juga suka saling membantu jika melihat teman yang mengalami kesulitan. Mereka saling menghibur pada saat sedih. Jika ada pekerjaan yang harus dikerjakan bersama, mereka selalu bekerja sama. Ya. Nah, jadi tadi kita sudah punya cerita dari Udin, cerita dari Edo, ya, cerita dari Siti, kemudian cerita dari Dayu, dan juga dari Lani. Nah, sekarang setelah membaca cerita ini, anak-anak ya silahkan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan ini yang ada di halaman 85 ya. Ada 3 soal. Nah, mengapa kita harus saling menghargai perbedaan? Nah, ya. Kemudian yang kedua, apa saja manfaat yang akan kita rasakan jika hidup rukun? 3, mengapa kita perlu bekerja sama? Nah, anak-anak di sini silakan belajar berpendapat ya. Silakan belajar untuk menyampaikan pendapat dan juga opini. Jadi pendapat itu adalah sesuatu ya yang kita tahu dari suatu hal ya. Ini kan tadi kita sudah baca ceritanya ini ya, Udin, Edo, kemudian Siti, Lani, dan juga Dayu. Nah, kemudian coba kita tuliskan nih pendapat kita. Contoh, misalkan ini pendapat Bapak ya, mengapa kita harus saling menghargai perbedaan? Nah, karena perbedaan itu adalah anugerah dari Allah misalkan, sehingga kita harus menghargai perbedaan tersebut selama dalam kebaikan. Nah, itu menurut Bapak. Nah, menurut anak-anak gimana? Kalian tuliskan di sini ya. Ada 3 pertanyaan yang harus dijawab. Seperti biasa, boleh dikerjakan langsung di bukunya ya. Langsung kerjakan di sini atau di buku tulis tematik. Kalau sudah dikirimkan ke Bapak, nanti Bapak cek ya pendapat-pendapatnya. Bapak yakin anak-anak kelas 3 bisa berpendapat yang baik-baik, yang bagus-bagus, yang luar biasa, dan juga tentunya menggunakan kalimat yang santun ya. Baik, selamat belajar. Silakan dipahami ya dan dikerjakan. Kalau ada tugas, ada ya tadi tugasnya, kerjakan dengan baik ya. Baik, semoga bermanfaat pembelajaran kita hari ini. Kita akhiri ya pembelajaran hari ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.